Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan waktu, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jum'ah. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian yang telah berhasil berjuang sehingga sampailah Islam kepada kita saat sekarang ini. Khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat waktu, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'as, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia semuanya rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, pejabat rugi, dan juga orang biasa rugi. Kerugian ini meliputi di mana kelalaian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalai dengan harta dan anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyambung, illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Di mana orang yang beriman ini yang kuat kepercayaannya, keyakinannya, dan tekadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tidak menggantungkan bahwa dia akan dikasih oleh Allah harta yang banyak. Dia ibadah tidak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipuji orang, dan dia beribadah bukanlah untuk mendapatkan suatu yang dia inginkan, tetapi bagaimana seseorang yang beriman, yang percaya kepada Allah, dia melaksanakan adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai sebuah keyakinan yang lahir di dalam jiwa kita seorang yang mukmin. Orang beriman itu yang tidak rugi adalah wa'amilus shalihat, yang beramal soleh. Maka amal soleh inilah sebagai sebuah yang wajib kita kerjakan. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk kekayaan, bukan untuk mengejar jabatan, tetapi adalah untuk bagaimana beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikan kepada kita nikmat anak, sehingga kita tidak lalai dengan anak dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan kamu oleh harta kamu dan anak kamu dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lalai dengan dagangan, lalai dengan kebun, lalai dengan harta, sehingga salat 5 waktu sehari semalam terabaikan, sehingga zikir kita tinggalkan, sehingga baca Quran kita tinggalkan. Ramadan kita rajin salat berjamaah, kita rajin beribadah, tetapi begitu Ramadan selesailah juga segala-galanya. Inilah sebuah yang merugikan kita, karena orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu senantiasa mereka istiqamah. Summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan kemiskinan bagi mereka, tidak ada gundah mereka, tidak ada harta, tidak ada jaminan kehidupan. Seperti kita berteman dengan seorang yang kaya, seorang yang berada, seorang pejabat, kita berteman dengan dia, sehingga walaupun kita enggak punya uang, enggak punya harta, tetapi percaya kita bahwa dia akan memberikan kepada kita. Maka toh apabila kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, seyakin-yakinnya rezeki adalah sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah hewan yang melata di muka bumi melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka nikmat-nikmat segalanya ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur yang diberikan kepada kita, masa muda kita kemana kita gunakan, an syababihi fima afnah, mulai dari umur balik sampai yaitu dia meninggal dunia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, dari umur 40 sampai umur dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha 40 sanah, sehingga apabila seseorang sudah berumur 40 tahun, maka dia sudah hidup lebih dari setengah abad, maka dia haruslah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lebih mencintai dunia. Kalau enggak kaya di umur 40 tahun, janganlah bercita-cita untuk kaya untuk waktu tua. Karena umur 40 tahun itu adalah umur di mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi diangkat oleh Allah menjadi rasul dan nabi umur 40 tahun. Sehingga Nabi Sulaiman ketika umur 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku sebuah kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang di dunia ini." Sampai sekarang belum ada orang yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, yang punya yaitu harta melebihi dari hartanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Sulaiman ini ingin menguji kekayaan hartanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman, hari ini kamu letakkanlah di pinggir laut seluruh harta-hartamu itu berbentuk makanan." Lalu dia belikan makanan-makanan ikan di lautan, ditaruhnya, kemudian keluarlah ikan yang paling kecil, ikan teri. Dalam waktu 1 menit habis dimakannya, habis kekayaannya. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya." Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada saya. Wa ala walidayya, dan kepada 2 orang tua saya. Wa an a'malan shalihan tardah. Sudah berubah doanya. Kalau kemarin dia doa ingin kaya, ingin hebat, ingin jabatan, ingin kekuasaan, tapi hari ini ketika dia sudah mencoba bahwa kekayaannya itu sekejap akan hilang, tidak akan kekal, tidak akan abadi, dia ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam sampai bengkak kakinya, lalu ditanya oleh Aisyah, istri beliau tercinta, "Ya Rasulullah, bukankah kamu sudah diampuni dosa oleh Allah? Sudah dijamin surga, tetapi kenapa kamu masih salat malam
sampai bengkak kaki. Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini supaya menjadi hamba yang bersyukur? Maka hamba yang bersyukur terhadap nikmat harta, nikmat umur, nikmat kehidupan, nikmat anak, di mana harta kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan. Min aina, dari mana kamu dapatkan harta itu? Apakah dari yang haram? Kemudian wa ila aina anfaqtahu, kemana kamu infakkan? Apakah untuk berpoya-poya, untuk lalai, untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disitulah kita tidak bisa bergerak kedua kaki kita di hari kiamat nanti, sehingga datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka semasa kita hidup ini, marilah kita renung-renungkan bagaimana ketika kita dikasih kekayaan, dikasih kesenangan, lupakah kita kepada Allah? Sudahkah kita tunaikan semua hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban perintah salat, puasa, zakat, begitu juga bagi orang yang sudah mampu untuk mendaftarkan haji. Terkadang kita masih banyak alasan, bagaimana Pak Ustaz saya bisa haji sedang kuotanya sampai puluhan tahun? Maka itu adalah alasan dari kita sendiri. Tetapi kalau bisa, bagaimana kita mendaftar itu salah satu. Apabila kita sudah memiliki uang 40 juta rupiah atau 45 juta, daftarkan. Nanti soal berangkatnya itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Toh pada tahun ini kebijakan pemerintah, orang-orang yang lansia sudah lama dia menunggu enggak berangkat. Ini adalah ketentuan yang akan berubah-ubah. Maka kalau sudah ditakdirkan Allah kita berangkat, insya Allah akan berangkat. Begitu juga zakat. Apakah kita sudah tunaikan dari harta kita? Kita punya penghasilan 60 juta setahun, sudahkah kita keluarkan 2,5%? Kemudian anak kita, ketika nanti kita sudah lagi senang-senang, ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, ingin kita masuk ke dalam surga, ketika itu protes anak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ayah saya dulu waktu di dunia enggak pernah menyuruh saya salat, enggak pernah mengajar saya agama, enggak pernah untuk mendidik saya. Maka dipanggillah, diganti kita di dalam neraka, anak kita di dalam surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka situlah bagaimana kita nikmat anak ini diberikan Allah kepada kita, haruslah menjadi anak yang soleh. Bagaimana kita menjadikan anak yang soleh? Kalau bisa, kata Nabi SAW, umur 7 tahun kita sudah bawa dia ke masjid. Walaupun dia ribut, kita diamkan, kita ajari dia, kita nasihati, sehingga muru auladakum bisalah. Sering-seringlah anakmu diajak untuk solat. Apabila sampai 10 tahun dia tidak solat, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai dia. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka anak ini juga nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apakah hanya sebagai nikmat yang di dunia kita bangga dengan kesuksesannya, dengan jabatannya, dengan karirnya, tetapi tidak sukses dia dari segi dia menjadi anak yang soleh. Tetapi walaupun dia tidak sukses dalam karirnya, tapi dia menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tuanya. Itulah merupakan nikmat yang besar, yang mana ketika Nabi SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, semua akan putus. Maka buatlah amal-amal yang tidak terputus. Amal jariah namanya, yaitu sedekah jariah. Kita wakafkan 1 sak semen ke masjid. Kita wakafkan 1 sen untuk bangunan agama Allah. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan walaupun 1 huruf, 1 pengalaman, kita ajarkan kepada orang lain, maka itu akan menjadi mengalir pahala. Yang ketiga adalah anak soleh, yada'ulah, yang akan mendoakan orang tuanya. Maka inilah orang-orang yang tidak rugi di dunia, tidak rugi di kuburan, dan juga tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini, bagaimana kita merenungkan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang saleh, dan juga saleh terhadap anak dan juga harta kita
menjadi yang halal dan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sallallahu radhiyallahu tabaraka rabbana kulli sabati rasulillah bi'arjma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna fi ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.